Tetesan air mengalir di sepanjang sisi dinding yang melengkung. Meski jumlahnya sangat kecil, air kehidupanlah yang membuat Piao Wall memegang tali kehidupan. Piao Wall dengan panik menjilati dinding. Itu hanya sedikit. Tetapi ketika air masuk ke tubuhnya, rasa laparnya juga sedikit hilang. Setelah minum cukup air, rasionalitas Piao Wall kembali sedikit demi sedikit. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan menghela nafas. Saat air disuplai ke tubuh yang terkena gamul, kekuatannya kembali sedikit demi sedikit ke otot-ototnya yang kering. Gamuli, Piao Wall menggerakkan tangan dan kakinya sambil bernapas perlahan. Seiring berjalannya waktu, persendiannya perlahan mengendur. Otot-ototnya juga semakin kuat. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, Piao Wall menyandarkan punggungnya ke dinding dan mencoba berdiri. Oke, keweng, erangan menyakitkan keluar dari mulutnya, dan pembuluh darah menyembur keluar dari dahinya. Cukup merangkak di lantai dan bangun dengan kekuatan di kedua kaki membutuhkan tingkat kekuatan dan konsentrasi pikiran yang berbeda. Itu adalah tantangan yang menyakitkan bagi Piao Wall, yang telah berbaring di lantai untuk waktu yang lama dengan seluruh tubuhnya lumpuh. Dalam benaknya, dia ingin menyandarkan punggungnya ke dinding seperti sebelumnya. Tetapi mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa bangun jika dia melakukannya. Piao Wall menahan rasa sakit dan memberi kekuatan pada kakinya. Kedua kakinya gemetar, dan keringat dingin mengalir seperti air terjun dari tubuhnya. Semua air yang dia minum beberapa saat yang lalu sepertinya dikeringkan sebagai keringat. Matikan, kewel. Piao Wall mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Piao Wallen, tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan segera jatuh. Namun, Piao Wall nyaris tidak berhasil mempertahankan pusat gravitasinya. Dia akhirnya berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Nafas yang tertahan keluar. Piao Wall terengah-engah saat dia berdiri memegang pahanya dengan kedua tangannya. Dia tidak bisa memastikannya karena dia tidak bisa melihatnya. Tapi Piao Wall berpikir bahwa uap panas akan naik ke seluruh tubuhnya. Begitu panas tubuhnya, seperti gunung berapi sebelum meletus. Piao Wall harus menghabiskan waktu lama untuk menghilangkan panas. Ketika panas akhirnya mereda, dia melihat sekeliling. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan hitam pekat. Meski sudah cukup lama berada di sini, matanya masih belum beradaptasi dengan kegelapan. Pada akhirnya, Piao Wall menyerah melihat dengan matanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding di depannya. Dindingnya licin karena air mengalir dalam waktu yang lama. Dia merasakan tonjolan halus serta gigitan di tangan saya. Lumut selalu hadir ketika ada air yang mengalir. Secara khusus, tempat yang lembab seperti itu adalah lingkungan yang optimal bagi lumut untuk tumbuh. Piao Wall menelusuri dinding dengan ujung kukunya. Ketika lumut tersangkut di kukunya, dia mencabutnya. Dia tidak tahu apa warna lumut itu. Dia juga tidak bisa membedakan jenis lumut itu. Beberapa lumut dapat dimakan, tetapi beberapa dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Itu bisa saja beracun, atau bisa jadi menyimpan penyakit. Jika dia bisa melihatnya dengan matanya, dia bisa dengan mudah memutuskan. Tapi sekarang satu-satunya hal yang Piao Wall bisa dapatkan informasinya adalah indera ujung jarinya. Piao Wall merasakan sakit yang berputar di perutnya. Rasa lapar yang telah dia lupakan untuk sementara waktu tiba-tiba muncul kembali. Minum air tidak lebih dari tindakan sementara. Dia harus makan sesuatu. Ujung jarinya saja tidak akan cukup untuk mengetahui apakah lumut itu bisa dimakan. Tetap saja, fakta bahwa dia memegang lumut di tangannya membuat mulutnya mengeluarkan air liur. Kekhawatirannya tidak berlangsung lama. Sekarang adalah waktu untuk makan sesuatu. Sekalipun itu racun, Piao Wall membawa lumut itu ke mulutnya. Mulut itu rapat. Rasa neraka yang tak terlukiskan menyerang lidahnya. Rasanya begitu mengerikan sehingga Piao Wall hampir terduduk dan tersedak. Mengetahui bahwa begitu dia duduk dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin untuk bangun lagi. Piao Wall memaksa dirinya untuk bertahan. Air menetes dari mata dan hidungnya. Sejak kehilangan orang tuanya, dia telah berkeliaran di seluruh dunia dan mengambil semua jenis barang. Tetapi dia tidak pernah merasakan sesuatu yang menghebohkan ini. Rasanya begitu enak sehingga dia tidak ingin mencicipinya lagi. Piao Wall tidak membuang lumut di tangannya meskipun air matanya mengalir dan hidungnya meler. Neraka terbentang di mulutnya.
Tapi untungnya dia tidak merasakan kelainan di bagian lain. Jika lumut menyimpan racun yang ekstrim, dia akan kehilangan nyawanya segera setelah dimakan. Bahkan jika itu tidak memiliki efek yang ekstrim, kelainan apapun seharusnya terasa di tubuh. Tapi dia tidak merasakan kelainan lain kecuali indera perasanya mati rasa. Itu berarti itu bisa dimakan. Piao Wol buru-buru mengikis lumut dan membawanya ke mulutnya. Karena mulutnya sudah lumpuh, dia tidak lagi merasakan rasa neraka. Meski menyakitkan, tapi begitu dia terbiasa, itu bisa ditoleransi. Deadek, dededek, Piao Wol secara acak menggores dinding dan mengumpulkan lumut. Ketika dikumpulkan sampai batas tertentu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dia mengulangi tindakan mengumpulkan lumut. Aku bisa hidup, saya bisa hidup entah bagaimana. Mengunyah lumut, gumam Piao Wol. Lidahnya hampir lumpuh, dan suaranya tidak pernah keluar dari mulutnya, tetapi semangatnya teguh. Dia harus bertahan hidup untuk membalas dendam pada pria yang memenjarakannya di sini. Paling tidak, dia akan lega mengetahui alasan mengapa dia dipenjara di sini. Dia tidak tahu berapa banyak lumut yang telah dikikis. Tidak ada rasa kenyang. Namun, rasa lapar itu hilang sampai batas tertentu. Lidahnya terus kesemutan seolah lumpuh. Piao Wol membelai area di sekitar mulutnya dengan tangannya. Untungnya, setelah beberapa waktu, sensasi lidahnya kembali normal. Piao Wol mengira dia beruntung. Itu adalah pertaruhan yang mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak tahu seberapa besar ruang yang dia tempati. Tetapi ada banyak lumut di dinding. Jadi dia bisa bertahan untuk saat ini. Tentu saja, dia harus menanggung rasa neraka itu setiap saat. Piao Wol, yang berdiri dan beristirahat sebentar, segera mulai bergerak, meletakkan tangannya di dinding. Itu untuk memperkirakan ukuran ruang di mana dia dikurung. Saat dia berjalan sekitar 10 langkah dengan tangan kirinya menempel ke dinding, jalan buntu muncul. Itu terhalang oleh dinding. Dia berjalan lagi di sepanjang dinding yang terhalang. Sekali lagi, setelah sekitar 10 langkah, sebuah dinding muncul. Ruang persegi panjang sekitar 3 meter persegi. Baru pada saat itulah Piao Wol mulai memvisualisasikan ukuran dan bentuk ruang di mana dia dikurung. Aku bisa berguling. Lil. Piao Wol terus berjalan di sepanjang dinding. Dagu. Kemudian ada sesuatu yang tertangkap di ujung jari saya. Itu adalah perasaan yang solid. Tekstur yang berbeda dari lumut. Piao Wol menggerakkan tangannya di sepanjang area yang berbeda. Piao Wolen. Itu adalah satu baris. Garis panjang dan tipis. Garis persegi seperti ruang yang terperangkap oleh dinding meja. Piao Woli. Apakah itu sebuah pintu? Piao Wol mengetuk bagian yang seharusnya menjadi pintu dengan tangannya. Berdebar. Suara membosankan bergema di ruang bawah tanah tempat dia dikurung. T adalah suara yang sangat berbeda dari bagian lain. Gerbang besi besar dan tebal. Piao Wol meraba-raba dan mencari-cari alat yang bisa membuka pintu. Namun, gerbang besi itu mulus tanpa tonjolan atau lekukan. Tidak ada cara untuk membukanya di dalam. Sepertinya itu hanya bisa dibuka dari luar. Piao Wol tidak bisa menemukan cara untuk membuka pintu. Tapi dia tidak putus asa. Dia selamat dari krisis kelaparan. Ada lumut dan air untuk bertahan beberapa saat. Ini akan sulit dan menyakitkan. Tetapi dia akan mampu bertahan selama beberapa hari. Piao Wol perlahan duduk, menyandarkan punggungnya ke gerbang besi. Sekarang tidak ada ketakutan bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sekarang setelah dia mengisi perutnya, saatnya untuk istirahat. Dalam kegelapan, hanya suara napasnya yang bergema. Piao Wol membuka matanya. Bahkan, tidak jelas apakah matanya terbuka atau masih tertutup. Dia menutup matanya. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia hanya bisa melihat kegelapan. Piao Wol berbaring diam dan mencoba mengukur berapa lama waktu telah berlalu. Sepertinya belum lama berlalu sejak dia tidak merasa lapar. Selama beberapa hari terakhir, Piao Wol hidup dengan memakan lumut di dinding. Dia pikir dia tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Tetapi yang mengejutkan, dia terbiasa dengan rasa lumut yang mengerikan. Lidahnya masih mati rasa, tapi tidak terasa menjijikkan seperti dulu. Setelah menyelesaikan rasa laparnya seperti itu, banyak pikiran membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Itu tenang di sini, tidak ada suara di luar. Dia tidak bisa melihat ke depan.
Jadi dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Jelas bahwa siapapun akan menjadi gila jika mereka dikurung di sini. Dia harus menahan pikirannya kuat-kuat. Jika dia menurunkan kewaspadaannya, dia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi gila. Pyo Wol terus-menerus mengulangi namanya dan berusaha untuk tidak kehilangan identitasnya. Tidak ada janji berapa lama akan bertahan seperti ini. Ketika dia lapar, dia mengikis lumut di dinding dan menjilat air yang mengalir. Dia harus bertahan untuk bertahan hidup. Pyo Wol berpikir bahwa dia semakin kurus. Bahkan jika tidak, lemak yang tidak sedap dipandang telah hilang. Untungnya, dia masih bisa mempertahankan kekuatannya. Tetapi dia tidak tahu kapan batasnya akan datang. Lumut di dinding tidak terbatas. Hari ketika semua lumut menghilang akan menjadi hari terakhirnya. Namun, dia pikir dia akan bertahan sampai saat itu. Dia tidak tahu mengapa dia bertahan begitu buruk seperti ini. Jika dia menyerah begitu saja, tubuhnya bisa lebih nyaman. Dia tidak tahu bahwa jika dia mati, dia tidak akan menderita seperti ini. Godaan seperti itu sering datang. Setiap kali, Pyo Wol menggigit bibirnya dan bertahan. Mengatasi godaan kematian, mulutnya robek dan pecah. Tidak ada hari ketika darahnya mengering. Dinding tiba-tiba terasa aneh. Pyo Wolen. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seseorang menatapnya. Siapa di sana? Dia bertanya. Gerbang besi itu jelas tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang masuk dari luar. Di atas segalanya, tidak masuk akal untuk melihat sosok orang lain dalam kegelapan yang gelap gulita ini. Pyo Wol masih tidak bisa melihat tangannya. Itu tidak nyata. Apakah ini mimpi? Pyo Wol mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menatapnya. Pria dengan wajah dan tubuh kurus dan mata kosong itu anehnya menyerupai dirinya sendiri. Jelas bahwa jika dia kurus sebelum dia datang ke sini, dia akan seperti itu. Ini aku. Saat itulah Pyo Wol menyadari bahwa pria yang dihadapinya adalah versi lain dari dirinya. Itu persis dirinya dalam mimpi. Atau, itu adalah wujud aslinya yang bersembunyi di dalam. Dalam situasi yang sangat terpojok, seseorang akan mulai melihat hal-hal yang akan pernah Anda lihat dengan cara biasa. Pyo Wol bertanya pada batinnya. Apa? Untuk alasan apa kamu bertahan dengan begitu ceroboh? Biarkan saja. Jika Anda melepaskannya, itu akan lebih mudah. Batinnya menjawab. Pyo Wol menyipitkan matanya. Karena dia tidak berharap dia benar-benar menjawab. Dia bertanya. Mengapa kamu bertahan begitu keras? Untuk alasan apa ketika Anda tidak memiliki apa-apa? Apa bajingan yang tidak memiliki apa-apa untuk dilindungi bertahan dengan begitu ceroboh? Apakah ada sesuatu yang harus saya lindungi? Lucu. Mengapa kamu berjuang begitu keras karena kamu tidak mampu menyia-nyiakan hidupmu? Menyerah. Menyerah membuatnya lebih mudah. Apakah kamu benar-benar akan merasa nyaman? Apa? Apakah akan benar-benar nyaman ketika kamu melepaskannya? Saya kira tidak demikian. Kau sakit sekali. Aku akan hidup. Ini adalah kehidupan yang saya tidak bisa kehilangan. Saya akan bertahan dan melihat akhirnya. Anda berbicara omong kosong. Tidak adil untuk mati seperti ini. Aku akan menodongkan pisau pada orang yang memenjarakanku di sini. Jika tidak maka saya tidak akan bisa menutup mata saya bahkan jika saya mati. Jadi, aku akan hidup. Aku akan hidup seperti orang jahat dan membalas dendam pada semua orang yang membuatku seperti ini. Diri batin berjongkok dan menatap mata satu sama lain. Apakah kamu benar-benar akan membalas dendam? Ya, Anda tidak akan menyerah. Tidak pernah. Batinnya tersenyum. Seolah dia menyukai jawaban Pyo Wol. Pyo Wol juga tersenyum. Senyum mereka sangat mirip. Pada saat itu, Pyo Wol membuka matanya. Diri batinnya telah hilang. Pyo Wol menyadari bahwa dia telah terbangun dari mimpi. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa diri lain yang dia lihat bukan hanya mimpi. Itu adalah iblis batiniahnya, Shinmo. Jika dia tidak bisa mengalahkan iblis hati, dia akan dilahap dan menjadi gila. Atau egonya akan terbelah dua. Kegelapan membuat orang gila. Pyo Wol telah melewati rintangan baru tanpa disadari. Pyo Wol menghela napas. Chung Kyung. Tiba-tiba, jendela di bagian bawah gerbang besi terbuka dengan suara membosankan. Ruang itu hanya cukup kecil untuk memuat satu piring kecil. Sebuah cahaya redup mengintip melalui ruang. Bahkan dengan cahaya yang redup,
Mata Pyo Wol terasa sakit seolah-olah akan meledak. Mata yang telah beradaptasi dengan kegelapan bereaksi keras terhadap cahaya yang lemah. Suk, sebuah piring kecil muncul di dalamnya. Dan jendela ditutup kembali. Indera penciuman Pyo Wol adalah yang pertama merespons. Makanan.